Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada hari ini, kami akan menjelaskan materi tentang SPT, PPH, Badan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Sofi Yunida Putri, SEMAK, dan Bu Ulfa Puspawanti Widodo, SAMAK, selaku dosen Hukum Pajak dan Perpajakan yang telah membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini. Untuk selanjutnya, kami kenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fukoyu Majid dengan NPM 005, lalu ada rekan saya namanya Alma Camisa dengan NPM 312, ada Nisa Agilda Intan dengan NPM 237, lalu ada Nabila Fatkrani dengan NPM 313. Oke, materi selanjutnya yaitu definisi PPh Badan. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan selama 1 tahun. Sebagaimana ketentuan dalam UU PPh, yang dimaksud penghasilan suatu badan atau perusahaan adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun, termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dasar hukum pajak penghasilan badan. Ada beberapa peraturan yang berlaku mengenai pajak badan. Antara lain yang pertama yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang telah dicabut dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang ketiga yaitu UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya yang keempat yaitu UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Lalu yang kelima yaitu UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP. Selanjutnya yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2023 tentang bentuk dan tata cara penyampaian laporan serta daftar WP dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan tarif PPh bagi WP dalam negeri berbentuk perseroan terbuka. Yang terakhir yaitu beberapa peraturan dalam PMK, Perdirjen, dan lainnya sebagai regulasi pelaksana. Materi selanjutnya yaitu subjek pajak penghasilan badan. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Lalu yang kedua yaitu subjek pajak luar negeri, adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai objek PPh Badan. Jadi objek PPh Badan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya adalah yang dikecualikan dari objek PPh Badan. Yang pertama adalah
Yang pertama ada bantuan atau sumbangan termasuk zakat dan sumbangan keagamaan lainnya. Kemudian ada harta hibah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian yang kedua ada warisan, yang ketika ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Kemudian yang keempat adalah penggantian atau imbalan hubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah penghasilan lainnya yang sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian tarif PPh Badan. Jadi tarif pajak penghasilan badan untuk tahun 2019 dan ke bawah itu sebesar 25% dari penghasilan kena pajak dan 20% bila wajib pajak adalah perusahaan yang go public. Kemudian untuk tahun pajak 2020, tarifnya turun menjadi 22% dan untuk pajak tahun 2022 itu tetap sebesar 22%. Kemudian wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbuka menggunakan tarif lebih rendah sebesar 3% apabila jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi kriteria tertentu menjadi 19%. Fasilitas pengurangan tarif. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar rupiah mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4 miliar 800 juta rupiah. Penghitungan pajak penghasilan yang terutang. Yang pertama, jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas sebesar 4 miliar 800 ribu rupiah dibagi dengan 6 miliar rupiah dikali dengan 610 juta rupiah sama dengan Rp 488 juta. Yang kedua, jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas 610 juta rupiah dikurangi dengan 488 juta rupiah sama dengan Rp 122 juta. Kemudian pajak penghasilan yang terutang 50% dikali 22% dikali 488 juta sama dengan 53.680.000 rupiah. Kemudian 22% dikali 122 juta sama dengan 26.840.000 rupiah. Kemudian total pajak penghasilan yang terutang sebesar 80.520.000 rupiah. Dan pajak yang masih harus dibayar menjadi pajak penghasilan terutang sebesar Rp80.520.000 dikurangi dengan kredit PPh pasal 22 sebesar 10 juta rupiah dikurangi kredit PPh pasal 23 sebesar 20 juta rupiah dikurangi kredit PPh pasal 25 sebesar 100 juta rupiah. Kemudian dihasilkan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp49.480.000. Prosedur pelaporan SPT PPh Badan. Pelaporan surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan PPh Badan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tiap badan usaha yang telah menjalankan kegiatan usahanya dalam 1 tahun pajak. Tujuannya adalah untuk melaporkan penghasilan dan pajak yang terhutang kepada negara. Jangka waktu pembayaran. Jangka waktu pembayaran pajak setelah pelaporan SPT PPh Badan. Umumnya jangka waktu pembayaran pajak setelah pelaporan SPT adalah sebagai berikut. 1. Pajak kurang bayar. Jika setelah perhitungan ternyata masih memiliki kekurangan pembayaran pajak, maka wajib melunasi kekurangan tersebut paling lambat saat penyampaian SPT. 2. Pajak lebih bayar. Jika setelah perhitungan ternyata telah membayar pajak melebihi jumlah yang seharusnya, maka berhak atas pengembalian pajak.
Sanksi atas keterlambatan dan ketidakpatuhan. Keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam melaporkan SPT PPh Badan dapat berakibat serius dan menimbulkan berbagai sanksi. Sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya dalam baik dan benar. Jenis-jenis sanksi. 1. Sanksi administratif. Terdapat denda. Denda yang dikenakan biasanya bersifat flat dan jumlahnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 2. Bunga. Selain denda, wajib pajak juga dapat dikenakan bunga atas kekurangan pembayaran pajak. 2. Sanksi pidana. Terdapat kurungan. Wajib pajak yang secara sengaja tidak melaporkan atau melaporkan SPT dengan tidak benar dapat dikenakan pidana kurungan. Denda. Selain kurungan, wajib pajak juga dapat dikenakan denda yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan denda administratif.